Halo selamat sore Tribuners, Anda kembali menyaksikan Bincang Bola bersama Tribun Bali bersama saya Alfian, dan di sini sudah hadir dua narasumber kita sore hari ini. Yang pertama ada Bung Dion, seorang penulis sepak bola, pengamat sepak bola juga, dan saat ini menjabat sebagai wakil pimpinan redaksi Tribun Bali. Dan juga di tengah kita ada Bli Putu Dika Paradiswara. Selamat sore Bli, selamat sore Om Dion. Dan Tribuners, kita sore hari ini akan membahas satu topik yang ini sangat menarik dan menjadi perbincangan publik selama 2 hari terakhir mungkin, soal penundaan Liga 1 yang rencananya akan digelar pada 1 Oktober, lanjutan Liga 1 2020 yang rencananya akan digelar pada 1 Oktober mendatang. Tetapi PSSI secara mengejutkan boleh kita bilang Bung dan Blidika menunda dengan alasan dari polisi tidak mengizinkan, soal izin keramaian tidak keluar dari polisi. Dan bagaimana nih, saya ke Bung Dion dulu terlebih dahulu. Ini Liga 1 yang sudah dirindukan oleh seluruh supporter sepak bola, seluruh pelaku sepak bola di Indonesia harus kembali ditunda setelah jeda mungkin ya sekitar 7 bulan sejak awal pandemi masuk ke Indonesia, dan kali ini kembali ditunda. Seperti apa Bung Anda melihat ini? Ya, secara umum saya kira seluruh penggemar sepak bola itu terkejut ya. Karena apa? Pengumuman penundaan ini hanya 3 hari ya, kurang lebih 3 hari sebelum kick off ya. 2 hari malah, 2 hari malah, 2 hari sebelum kick off lanjutan Liga Indonesia. Jadi ini kesan umum harus dikatakan bahwa kita memang agak gagap kita menangani pandemi ini. Minta maaf, ini agak suara agak keras saya sebagai penggemar bola dan juga pengamat selama ini, bahwa mengapa penundaan ini tidak lebih awal disampaikan ya, kan pertanyaannya. Jadi kalau hari ini kita membaca berita di media maupun di televisi, semua analisis mengatakan bahwa rata-rata kecewa ya, walaupun bisa menerima karena ini kondisi pandemi, tetapi kecewa karena sebetulnya kalau alasannya adalah tren kasus COVID di Indonesia Bung ya, itu kan kira-kira 2 minggu yang lalu, 2-3 minggu yang lalu kecenderungan ini kan sudah tinggi ya, sudah sangat tinggi kecenderungan itu. Bahkan diskusi tentang isu pilkada misalnya minta ditunda dan sebagainya itu sudah berkembang sekitar 2 minggu yang lalu karena tingginya kasus COVID ini. Tetapi justru baru 2 hari menjelang kick off itu baru diumumkan. Rata-rata klub itu sudah mengevakuasi peralatan, bahkan sebagian sudah yang dari luar Jawa seperti PS Makassar itu Bung sudah ada di Jogja loh, sudah di Jogja, seluruh pemainnya sudah ada di Jogja. Kecuali Bali United rencananya besok ini akan tanggal 1 akan berangkat ke Jogja. Jadi rata-rata memang kecewa dengan ini. Jadi sedikit menyesalkan mengapa keputusan PSSI atas rekomendasi yang izin yang tidak dikurang oleh Polri itu disampaikan waktunya sangat mepet. Itu poin pertama. Poin pertama. Kedua yang mau saya katakan bahwa ini mengapa ini ditunda? Ini adalah ekspresi bahwa terus terang bangsa kita tidak disiplin. Tidak disiplin dalam hal menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Ya. Berkali-kali diimbau, dikatakan, tetapi tetap tidak diinginkan. Saya agak menduga mengapa Polri tidak mengeluarkan ini. Walaupun PSSI dan di PT Liga Indonesia mengatakan bahwa penonton tidak boleh hadir di stadion, dan kalau hadir dinyatakan kalah timnya. Kayaknya ada kekhawatiran ini. Mungkin saya hanya menduga saja. Mungkin ada kekhawatiran Polri bahwa ketika pertandingan ini digelar bahkan ada penonton bahkan yang nekat ya. Jadi ini ekspresi cerminan dari memang kita, masyarakat kita rata-rata belum disiplin. Di Bali sebagai contoh aja ya, di sini bahkan sampai ada perda yang harus memberikan denda kepada masyarakat. Sampai hari-hari pun setiap hari masih ada ratusan sampai ribuan orang yang melanggar protokol kesehatan ini. Jadi ini buah yang kita harus petik bersama dari sikap kita tidak disiplin. Jadi kesalahan kritik kepada masyarakat pelaku sepak bola juga sebetulnya kepada masyarakat. Jadi inilah cermin bahwa kalau kita tidak disiplin memang ini resiko yang harus kita terima bersama. Tapi mau apa dikata bahwa ini memang harus diterima, Bu. Itu komentar saya awalnya. Ya, kalau Bli Putu sendiri ini seperti apa nih sebagai supporter fans setia Bali United? Bahkan tadi sempat ngobrol di belakang katanya sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menyaksikan pertandingan pertama Bali United. Ini komentarnya seperti apa? Ini tunda lagi nih.
Ya, tentunya kami dari supporter merasa sangat kecewa sekali. Kecewa ya? Ini ibaratnya kita kayak udah melayang tinggi sekali, habis itu putus melayang gitu ya. Karena kita bisa lihat ini Hamin 2 loh, maksudnya ditunda. Kenapa nggak dari ya mungkin Hamin sebulan 2 bulan mungkin kita masih bisa agak terima. Walaupun sekarang kita juga hanya bisa menerima juga, karena apa namanya, Hamin 2 ini kita udah nyiapin kayak tempat nobar, maksudnya warungnya di mana. Walaupun kita nobar, tentunya kita harus patuh juga pada protokol kesehatan. Dan nanti misalnya kalau ada kenapa-kenapa, mungkin di satu tempat nobar ini misalnya harus 30 orang ya 30 orang. Itu maksudnya kami sebagai supporter juga harus mematuhi itu gitu loh. Ya tapi ya kecewa sekali lah. Kecewa pasti sekali. dibilang. Semuanya sudah disiapin jauh-jauh hari, ya kecewa gitu. Ya, tentunya kita semua kecewa ya. 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 Dan memang ini adalah sebuah keputusan yang mungkin seluruh publik sepak bola Indonesia harus terima ini, Bung. Menurut Anda, ini apa nih keuntungan dan kerugiannya dari penundaan ini? Kita berbicara secara garis besar dulu. Secara besar ya. Pertama, tidak ada jaminan, Bung ya, Yap. Bung Alvin. Tidak ada jaminan apakah sebulan yang akan datang. Itu ini digelar. Ya. Ini saya ingin mengawali dari sesuatu yang sangat pesimistis. Karena banyak juga suara yang mengatakan kalau begini ceritanya mendingan dibatalkan sekalian. Kan ada, saya kira ya. Dengar juga pasti suara-suara ya. itu aja. Ya. Kalau masih tarik ulur seperti ini mendingan dibatalkan sekalian. Karena apa? Waktu kita sangat mepet. Kalau mulai November saja dan harus berakhir di bulan paling lambat awal Maret karena sebentar lagi akan masuk bulan puasa dan kita Piala Dunia. Itu kan waktu yang sangat-sangat terbatas. Ya. Anda bisa bayangkan nanti, Bung ya, pertandingan itu begitu padatnya, ya kan, kayak sangat padat ya. Seperti itu. Kita berharap sekali lagi, mudah-mudahan benar 1 bulan yang akan datang ini bisa bergulir, bergulir ya. Jadi poinnya adalah kepada betul-betul ini dilaksanakan. Saya terus terang sebagai penggemar bola, kita mesti juga harus ada keberanian. Ya. Jangan sampai juga diliputi oleh kecemasan nanti akan menimbulkan klaster baru dan sebagainya, lalu tidak melaksanakan ini. Jadi harus tegas saja. Oke, kalau memang tunda sebulan, November dijalankan dengan protokol semua yang ketat. Ya. Toh kita lihat Liga Italia, Liga Jerman, Liga Inggris pun, Spanyol yang kita terus terang liga yang sangat disiplin ya mereka di sana. Tetap saja pemain-pemain bintang COVID juga kan? Ya. Tetapi mereka laksanakan protokol kesehatan. Jadi kalaupun nanti sudah pasti pemain kita pasti akan yang positif segala macam, tetap sesuai prokes kesehatannya. Nah, keuntungan dan kerugian sudah pasti kerugiannya itu besar sekali. Ya. Apalagi tim-tim yang seperti contoh ya Bali United kemarin teman kita Bung Erik Seran itu dalam beritanya di Tribun Bali itu peralatan sudah ada di Jogja semua, mobil pribadi bahkan binatang piaraan misalnya Ricky Fajin dan Leo tuh mau itu kucing dan anjing kesayangannya sudah di Jogja loh. Sekarang ini mereka harus datangkan ke sini, pikiran mereka ini, ya seperti itu. Tim-tim lain pun yang sudah sudah mulai bergerak ke Pulau Jawa ya pada markas mereka. Itu kan sudah mengeluarkan biaya. Jadi kalau omong kerugian, Bung, sudah pasti rugi. Ya. Tapi sekali lagi ini pandemi, ini situasi yang tidak normal, semua harus bisa berbesar hati. Ya. Kedua yang mau saya katakan dari sisi positifnya, jadi berpikir dan berperasaan positif ya, 2 hal. Jadi mestinya semua tim anggota liga berpikiran dan berperasaan positif bahwa ini demi kebaikan bersama. Ya, kebaikan bersama, jangan sampai justru dengan penundaan ini membuat persiapan latihan sudah jalan sejak Agustus ke rata-rata lalu kendor lagi sehingga pada saat liga bergulir malah penampilan mereka tidak maksimal. Ya, jadi harus lihat ini adalah demi kebaikan bersama, Bung. Jadi kerugian dari sisi ekonomi jelas ya, macam-macam psikis juga ada, tetapi mari kita bangkit lagi ya semua tim termasuk Bali United untuk mempersiapkan diri dengan baik. Waktu sebulan anggap saja ini persiapan saja, persiapan. Gitu, Bung. Ya, Bung Dion dan Beli Putu, tahan dulu komentar-komentar Anda, kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan kembali dengan kita masuk lebih mengerucut ke Bali United. Dan Tribuners, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini.
Ya, Tribuners, Anda kembali menyaksikan Bincang Bola bersama Tribun Bali, masih bersama saya Alfian dan Bung Dion dan juga Beli Putu Dika di sini. Kita masih membahas soal penundaan gelaran Liga 1, lanjutan Liga 1 yang rencananya akan dilaksanakan pada Oktober tapi kembali ditunda oleh PSSI. Dan Bung Dion, kita tadi sempat menyinggung soal Bali United yang sudah mempersiapkan secara maksimal beberapa peralatan dan lain sebagainya sudah dibawa ke Yogyakarta. Secara garis besar, apa nih pengaruh yang paling besar dihadapi oleh tim-tim di Liga 1 termasuk Bali United? Ya, tentu psikis. Kalau saya melihat dari aspek psikis dalam olahraga dalam olahraga secara umum dan secara khusus sepak bola. Ketika pemain sudah menentukan jadwal bertanding misalnya Bali United tanggal 2 akan bertanding misalnya, itu kan seluruh konsentrasi persiapan psikis mereka itu sudah difokuskan untuk ke sana. Tetapi kemudian dalam perjalanan apalagi H-2 ini dibatalkan. Ini sangat memukul memang. Jadi saya terus terang dari kemarin membayangkan ini pekerjaan besar terus terang Bung pendidikan. Pekerjaan besar bagi pelatih manajer tim sekarang adalah bagaimana memulihkan kembali psikis pemain-pemain. Misalnya Bali United. Bali United itu Bung, itu mulai latihan sejak tanggal 3 Agustus. Bung bisa bayangkan, udah 2 bulan full mereka menjalani latihan persiapan dan selama ini Tribun Bali adalah punya halaman khusus tentang Bali United. Setiap hari itu kita mengupdate itu latihan-latihan mereka. Jadi persiapannya sudah sangat luar biasa matang sekali dan siap tempur. Tapi kemudian dibatalkan. Jadi memang menjadi pekerjaan rumah. Makanya kemarin kalau Koko Teco agak mengatakan dia kecewa karena itu menurut saya karena PR bagi dia adalah bagaimana memulihkan kembali secara psikis pemain ini. Karena begini Bung, skill boleh bagus tapi kalau secara psikis itu mentalnya lagi tidak bagus itu nggak muncul itu keluar skill seorang pemain. Jadi ini yang menjadi pekerjaan. Jadi seluruh tim Bung memang harus memperbaiki ini. Segera secepat membalikan mental pemain supaya harus menerima karena ini kondisi luar biasa. Tidak hanya Indonesia, dunia pun mengalami ini Jadi itu satu. Lalu yang kedua, sekali lagi seperti yang tadi saya katakan pada segmen pertama tadi, anggaplah ini menunda untuk persiapan latihan, menambah waktu latihan menjadi persiapan menjadi lebih baik. Jadi itu mestinya menjadi pegangan dan rasanya setiap pelatih, setiap manajer akan berpatokan pada itu, Bu. Menurut saya. Gitu. Tapi begini, ini kan memang ditunda oleh PSSI. Dengan alasan oleh PSSI dengan alasan COVID dan lain sebagainya. Tapi dari polisi tidak mengeluarkan izin keramaian dan sebagainya. Tapi apakah PSSI segampang itu untuk menerima keputusan dari penolakan izin dari Polri? Ya, kalau dari pemberitaan yang kita saksikan dan statement Pak Ketua Umum Pak Muhammad Irawan adalah bahwa mereka sudah melakukan koordinasi sebelumnya. Sudah lakukan koordinasi dan terus terang Bung, kalau Polri tidak mengeluarkan izin keramaian memang nggak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak. Itu sudah ranahnya Polri. Kalau terjadi apa-apa karena gini, ketika izin keramaian dikeluarkan, Polri akan menurunkan personel untuk pengamanan dan sebagainya. Dan juga pertandingan itu legal, tidak boleh. Jadi memang kewenangan kalau Polri katakan tidak ada izin keramaian memang tidak bisa dilaksanakan. Apapun tidak bisa seperti aksi demo dan macam-macam itu kalau Polri katakan tidak berarti tidak. Kita hormati taat asas seperti itu. Beli Dika, ini tim Anda memang sangat dirugikan. Komentarnya seperti apa nih? Tentunya sangat kecewa seperti apa yang tadi dibilang Bung Deon. Semuanya tadi udah dipaparkan juga, apalagi mungkin ada alat-alat dan ofisial mungkin sudah ada yang di Jogja. Tentu saja itu menurut saya benar-benar sangat rugi, terutama seperti yang dikatakan Bung Dion tadi, masalah mental dan psikis pemain karena pemain juga pasti rindu sekali dengan lapangan hijau. Betul. Bukan hanya pemain aja pasti semua masyarakat Bali mungkin Indonesia juga pasti rindu banget sama sepak bola. Sejarah kita udah dari bulan nggak ada pertandingan sama sekali di Indonesia kan Nah itu pasti sangat kecewa sekali sih kalau saya sendiri merasanya sangat kecewa sekali dan ada juga teman-teman saya yang lainnya maksudnya mungkin di komunitas atau di mana
sering sekali saya dengar berbincang, oh sepak bola boleh tapi pilkada kenapa jalan? Iya, Ya benar. Sepak bola boleh tapi kampanye dengan musik kenapa boleh? Mungkin itu yang bikin kami ini jadi tambah lebih kenapa sih, ada apa sih bikin jadi kami tambah berpikir seperti itu. Mungkin kalau memang sepak bola tidak boleh, yang lainnya harusnya tidak boleh agar tidak memunculkan kecemburuan sosial ya. Karena enggak semua kok orang suka sepak bola juga, dan enggak semua juga terlalu indra sama kampanye gitu. Mungkin Bung Dion, ini suara supporter nih. Ada dua kasus berbeda nih yang diutarakan. Mungkin Bung Dion bisa dengar sendiri. Bagaimana komentarnya? Ya, saya bisa memahami ya. Dan itu kan suara yang juga muncul selama ini cukup ramai, apalagi di netizen ya, itu sama itu banyak sekali, dan apalagi fans sepak bola memang membuat perbandingan itu, membuat perbandingan itu. Dan selama ini tuh sudah terbukti dari tahapan pilkada juga sudah memunculkan klaster kan? Benar. Ada sudah munculkan klaster. Nah ini memang, tapi saya tidak ingin kita masuk terlalu jauh ke politik, kan ranah politik itu sesuatu yang tersendiri. Tetapi yang ingin sekali lagi katakan bahwa bagi komunitas masyarakat sepak bola nasional Indonesia, klub, kita mesti meyakinkan kepada Polri, pemerintah, dan juga PSSI bahwa kita bisa disiplin. Nah, ini kalau saya mau katakan bahwa sebulan kita diberi waktu sebulan ini seluruh peserta Liga 1 dan Liga 2 bahwa kami bisa disiplin. Nyatanya liga lain pun bergulir kok di Asia, sudah jalan mereka sudah berjalan. Di Eropa malah sudah mulai musim baru seperti timnas itu, juga udah main. Timnas juga sudah uji coba di luar negeri, bahkan ini mau lanjut ke Turki dan sebagainya. Jadi kita mesti meyakinkan bahwa kita mulai, dan November mesti mulai kita. Dengan segala macam risiko kita mulai. Jadi saya terus terang berharap penundaan ini sebulan, November kita harus bergulir lagi. Harus bergulir lagi. Tahan dulu komentar-komentar Anda, Bung. Bung Dion dan Beli Dika, kita akan kembali lagi Tribuners setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Tribuners, kembali menyaksikan Bincang Bola bersama Tribun Bali, masih bersama saya Alfian dan juga dua narasumber kita sore hari ini. Dan saya kembali ke Bung Dion. Ini kepastian ditunda sudah pasti dan semua tim sudah mengetahui itu. Apa yang harus dilakukan oleh tim-tim nih? Secara khusus kita bicara soal Bali United nih. Apa yang harus dilakukan oleh Bali United? Ya, masih ada sisa waktu sebulan ke depan. Apa yang harus dilakukan oleh Bali? Oh iya dong, sebagai juara bertahan Bali United tidak boleh down. Tidak boleh down ya? Tidak down. Tetap semangat. Ini semangat tim juara ini ya, tim juara. Jadi saya sendiri terus terang optimis, Bung. Bali United itu persiapannya dari tanggal 3 Agustus sampai dengan hari-hari terakhir ini sangat bagus. Tertata dengan baik ya. Semua pemain praktis hampir tidak ada overall, tidak ada satupun yang masalah kendala di tim Bali United ya. Kemudian saya sedikit review Bung Alvin. Jadi jadi pertandingan terakhir Liga Indonesia itu kan tanggal 15 Maret. Itu adalah pekan ketiga Liga Indonesia ya. Kemudian mulai tanggal 20 Maret waktu itu pemerintah sudah umumkan bahwa tidak akan ada lagi pertandingan. Di PSSI Liga Indonesia pun menghentikan itu. Pada waktu itu posisi Bali United ya, Bali United itu posisi nomor 2 di klasemen ya. Jadi dalam papan klasemen posisi pertama itu Persib Bandung poin 9 ya. Bali United itu poin 7 ya, 2 kali menang sekali seri. Posisi ketiga itu Borneo FC poin 6 ya, 2 kali kalah, 2 kali menang sekali kalah. Sama Persipura poin keempat dan kelima PSIS Semarang. Jadi Persipura
Borneo FC sama PS Semarang itu sama-sama poinnya 6. Saya cukup menyebut 5 ini. Nah, dari segi performance sampai dengan sebelum dihentikan itu Bali United itu udah mulai awal yang sangat bagus loh. Jadi peaknya udah mulai muncul, jadi lagi on fire. Jeda, ini sama-sama jeda. Sama-sama jeda, kurang lebih 5 mau jalan 6 bulan sekarang ini. Dan semua ini kan, Bung, tidak hanya masalah Bali United. Semua tim pun sama. Persib Bandung yang juga sudah dari awal sudah on fire luar biasa, Borneo, Persipura, PSM Makassar, semua sudah bagus. Persija, tim kesayangan Anda Bung Alvin, itu semua ya. Saya Persija dan Bali United. Ayo Bali United ya. Itu kan sama-sama boleh dibilang mulai dari nol lagi. Tetapi mulai dari nol bagi saya, Bali United tidak mulai dari nol sama sekali. Sebagai tim juara, dia punya keunggulan. Jadi saya mau katakan bahwa oke, sebulan ini matangkan lagi persiapan. 1 November on fire lagi dan Bali United harus mempertahankan gelar. Ya. Dengan format sekarang, dengan waktu yang seperti ini dan dia masih timnya full time ya, full tim loh. Belum ada yang diutak-atik nih tim juara yang kali lalu itu. Jadi semuanya masih bagus. Rasanya kita harus bisa juara. Kalau dari secara teknis ke tim, suasana ke dalam segala macam, saya melihat bahwa Bali United mestinya bisa mempertahankan gelar. Gitu, Bu. Ya kalau Bridika sendiri seperti apa? Mungkin masukannya untuk tim kesayangan Bali United juga? Mungkin masukan saya untuk Bali United karena kita itu juara, maksudnya juara bertahan. Maksudnya dulunya juara, mungkin kita harus tetap mempertahankan performan yang dulu dan semangat yang dulu, karena mempertahankan yang sudah didapatkan itu mungkin agak lebih susah ketimbang meraihnya ya. Jadi harapan saya buat Bali United tetap semangat walaupun liga ini lagi ditunda, walaupun pemain mungkin ada down atau kesel atau gimana, ya terima aja, mau gimana lagi, kita nggak bisa berbuat banyak. Mungkin tetap bertahan dan semangat latihan, jangan down, karena supporter selalu mendukung dari belakang. Walaupun kami hanya mendukung lewat suara, chant dan nyanyian, tapi mungkin itu bisa menjadi semangat untuk semua tim, manajemen dan lain-lain. Ya, ini terakhir Bung Dion, closing statement mungkin apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh stakeholder sepak bola di Indonesia terkait penundaan ini dan mungkin untuk kelanjutan Liga 1 ke depan. Ya. Untuk PSSI dan Polri tetap berkoordinasi dan kita harap mengambil keputusan yang bijak. Mengapa? Konsekuensinya berat. Kalau seperti dikatakan oleh Pak Iwan Bule, Ketua Umum PSSI, kalau liga kita tidak bergulir, ini kan poin kita di mata FIFA jelek. Negara tuan rumah Piala Dunia, tetapi liganya tidak berjalan. Betul. Karena ketakutan berlebihan. Jadi terus terang ketakutan berlebihan pada pandemi juga tidak bagus. Bahwa klaster itu di mana-mana pasti terjadi. Jadi saya berharap ini jangan sampai tunda lagi lalu liga musim ini batal. Dan itu tentunya kita semua tidak mengharapkan. Kita semua tidak mengharapkan, tidak menginginkan itu. Jadi oke, tunda sebulan, tapi November harus bergulir lagi. Itu saya. Lalu semua tim sekali lagi jangan kecewa. Ya, biasalah ini dalam olahraga, dalam itu pasti ada. Tapi sekali lagi ini pandemi, seluruh dunia mengalaminya. Kita harus tetap strong ya, tetap fight, tetap semangat. Gitu, Bu. Iya. Bridika sendiri seperti apa nih mungkin masukan untuk teman-teman supporter yang saat ini kecewa dan lain sebagainya? Apa nih yang mau disampaikan kepada teman-teman? Untuk teman-teman supporter semuanya yang lagi nonton ini, walaupun nanti nonton yang ada di rumah maupun di tempat kerja, jangan kecewa, jangan keselnya keterlaluan. Nanti bulan depan Astungkara mudah-mudahan pandemi ini akan lebih reda ya, mungkin berakhir itu nggak mungkin lagi, mungkin agak sedikit lebih reda, dan tetap dukung Bali United karena kita sama satu hobi, tetap dukung Bali United. Pokoknya jangan terlalu kecewa lah untuk masalah yang kali ini, karena bulan depan pasti ada Astungkara ya. Itu aja mungkin. Ya, mungkin terakhir Bung Dion ada lagi? Ya, tetap latihan ya. Pemain Bali United semua tim ya tetap latihan, enjoy menjalani ini, dan sebulan tidak lama kok. Sebulan hanya tidak 30 hari tidak lama. Kalau kita sibuk dengan latihan, persiapan segala macam, rasanya akan
pada saatnya pertandingan semua dalam posisi yang bagus. Ya, Gitu. keep fight. Ya. Terima kasih banyak Bung Dion dan Ya, Beli sama-sama. Putu Dika sudah hadir di sini dan sudah berbincang-bincang bersama Tribun Bali dan Tribuners. Itu tadi perbincangan kita semua berharap semoga liga kembali digulirkan dan mungkin kami ingatkan kepada Anda semua Tribuners selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun berada sehingga kita sama-sama membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kami akan kembali ke hadapan Anda pada episode selanjutnya. Jangan lupa klik like, komen dan subscribe. Sampai jumpa.